Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami, yaitu tentang analisis dan implementasi sistem teknologi informasi mengenai website finance apps pada PT Lintas Media Tama. Saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Diana Sukma Ayu dengan NIM B212011006 sebagai pemateri. Lalu saya sendiri, Nadinda Sri Rahayu dengan NIM D212011019 sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada Mayang Sari dengan NIM D212011021 sebagai pemateri. Lalu ada Priawan Baruna Presmawan dengan NIM D212011023. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. PT Lintas Media Tama ini beralamat di Jalan Cipunegara nomor 16 Bandung dan memiliki workshop di Jalan Jakarta nomor 36 Bandung. PT Lintas Media Tama adalah sebuah perusahaan periklanan yang berkonsentrasi pada media promo outdoor. PT Lintas Media Tama menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dengan memberikan pelayanan perencanaan, pemilihan media promo yang sesuai dengan kebutuhan, dan penempatan lokasi media promo serta maintenance yang optimal sehingga dapat meningkatkan brand image dan target pemasaran yang diharapkan. PT Lintas Media Tama ini berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 2005. Dengan melihat peluang bisnis outdoor advertising di Bandung sangat bagus, Saudari Ibu Yayan dan Ibu Yeni membentuk sebuah perusahaan PT Lintas Media Tama. Pada awal Januari 2006, PT Lintas Media Tama ini membeli aset titik lokasi dari PT Satria Sarana Media. Inilah awal pekerjaan perusahaan PT Lintas Media Tama. Aset yang dibeli dari PT Satria Sarana Media sudah memiliki klien yaitu PT Jarum dan PT HM Sampurna untuk melakukan maintenance perawatan titik lokasi yang diberikan dari PT Satria Sarana Media. PT Lintas Media Tama memerlukan sebuah workshop, maka PT Lintas Media Tama mulai membangun sebuah workshop yang lokasinya di Jalan Jakarta nomor 36 Bandung. Pada awalnya, kantor pertama PT Lintas Media Tama terletak di Jalan Ciumbuleut nomor 113D dengan jumlah karyawan 5 orang untuk di kantor dan 7 orang untuk di kantor workshop. Pekerjaan awal PT Lintas Media Tama adalah melakukan perbaikan titik-titik lokasi yang dibeli dari PT Satria Sarana Media, yang kemudian mulai mengajukan titik-titik lokasi reklame baru di PT Lintas Media Tama hanya berkonsentrasi pada media outdoor. Dan itu terus dilakukan hingga sekarang. PT Lintas Media Tama memiliki visi dan misi, yaitu visi perusahaan menjadi perusahaan solusi media terintegrasi yang kreatif, inovatif, dan profesional, serta misi perusahaan yaitu memberikan kreativitas, inovatif, dan efektivitas dengan menggabungkan ide, desain, media, dan lokasi keunikan kami untuk semua solusi media terintegrasi. Struktur organisasi dari PT Lintas Media Tama terdiri dari direktur, divisi bisnis, divisi produksi, dan divisi operation. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi atau teknologi informasi yang sedang berjalan. Nah, seiring dengan perkembangan sistem teknologi informasi pada saat ini, PT Lintas Media Tama mengubah sistem kerja pada perusahaan untuk meringankan dan memudahkan karyawannya. Yang sebelumnya full menggunakan Microsoft Excel, secara perlahan-lahan beralih menggunakan website finance apps pada tahun 2018. Website finance apps merupakan website berbayar atau menggunakan pihak ketiga. Nah, website finance apps ini tidak hanya digunakan pada divisi finance saja, namun setiap divisi perusahaan, bahkan setiap karyawan perusahaan mempunyai akses tersendiri untuk masuk pada website tersebut. Namun yang membedakannya, pada setiap divisi di website tersebut terletak dalam fitur-fitur di dalamnya sesuai kebutuhan setiap divisinya.
Nah, dalam analisis sistem informasi atau teknologi informasi ini, kami membahas yaitu aktivitas sistem informasi atau teknologi informasi, ada teknologi perangkat keras atau hardware, teknologi perangkat lunak atau software, teknologi penyimpanan komputer atau storage, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas dari sistem informasi atau teknologi informasi. Website Finance Apps pada PT Lintas Media Tama mempunyai bermacam-macam fitur untuk menginput data. Kami mengambil salah satu contoh untuk menginput data, yaitu pengajuan pembelian barang. Nah, alur dari pengajuan ini adalah yang pertama ada login, request of supplies, purchase request, purchase order, budget order, posting transaction. Nah, yang pertama itu ada login. Nah, setiap pengguna mempunyai username dan password masing-masing untuk memasuki website Finance Apps. Nah, selanjutnya setelah login, pengguna memilih fitur request of supplies untuk proses permintaan pembayaran dalam pembelian barang seperti komputer, alat tulis kantor, telepon, printer, dan pembayaran lainnya. Pada tampilan ini, pihak karyawan atau pengaju harus mengisi data-data yang diperlukan. Nah, seperti nomor permintaan diisi sesuai perlengkapan yang diperlukan, nama diisi oleh nama pemohon, jabatan atau departemen diisi sesuai jabatan pemohon, misalnya staf. Lalu lokasi diisi sesuai penempatan kerja pemohon, misalnya kantor pusat Jalan Cipunegara. Lalu anggaran diisi dengan memilih RKAP atau rencana kerja dan anggaran perusahaan. Nah, lalu kode portofolio diisi dengan sesuai kebutuhan seperti corporate, AS, OOH atau DOOH dan DMS. Lalu pada tanggal pengajuan, data diisi sesuai dengan tanggal pada penginputan data. Lalu YTH kepada YTH, data ini diisi oleh pemohon kepada siapa yang akan dituju sesuai divisi, misalnya terhadap finance dan accounting atau general affairs. Nah, ada jenis permintaan diisi sesuai dengan kebutuhan, yaitu seperti barang, jasa atau barang dan jasa. Lalu mengisi peruntukan, data ini diisi menggunakan sesuai keperluan, misalnya inventaris kantor, barang produksi, tanah, bangunan, proyek, persediaan, biaya operasi atau lain sebagainya. Lalu COA yaitu diisi dengan fasilitas kerja pribadi atau fasilitas kerja aplikasi. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Data ini diisi sesuai nama manajer pemohon. Setelah data terisi, lalu selanjutnya adalah disimpan. Setelah request of supply, selanjutnya ke purchase request. Nah, pada halaman ini pengaju mengisi nomor permintaan, maka data yang lainnya secara otomatis terisi kecuali nama barang, diisi dengan banyaknya barang yang akan dibeli serta perkiraan harga. Lalu koordinator general affairs, data ini diisi oleh nama manajer di divisi pengaju. Lalu manajer general affairs yaitu diisi oleh nama kepala manajer. Selanjutnya alasan permintaan. Data ini diisi kepada pengaju meminta dana untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya setelah purchase request, lanjut ke purchase order. Pada halaman ini memilih single supplies. Nah, pada halaman ini juga sama seperti halaman sebelumnya, data otomatis akan terisi. Pengaju hanya mengisi beberapa data seperti payment. Data ini diisi sebagai syarat pembayaran untuk pengajuan barang. Lalu SIP2 diisi dengan nama penerima, attention diisi dengan keterangan barang, address diisi dengan alamat penerima, telepon diisi dengan nomor telepon penerima. Namun, pengisian data ini sifatnya tidak wajib, boleh diisi, boleh pun tidak. Lalu budget request. Nah, pada tampilan ini diisi oleh pengaju dengan nomor PO. Data lainnya seperti biasa terisi secara otomatis, sehingga pengaju hanya mengisi data manajer, koordinator finance, DM finance, dan manajer finance.
Nah, lalu yang terakhir yaitu posting transaction. Setelah budget request, data pengaju akan muncul pada halaman posting transaction. Setelah itu, pengaju hanya tinggal menunggu approval dari finance manager atau atasan untuk pencairan dana pembelian barang tersebut. Nah, dana bisa diterima melalui cash atau debit. Namun, perusahaan pada saat ini sedang mengurangi pengeluaran uang cash sehingga dana dikirim melalui debit. Nah, pada pengajuan pembelian barang hanya sampai sini, tidak ada pembuatan laporannya karena perusahaan sudah menargetkan budget pembelian barang setiap divisi pada awal tahun. Nah, dalam sistem ini, PT Lintas Media Tama menggunakan hardware atau teknologi perangkat keras. Yang pertama ada monitor. Nah, monitor berfungsi untuk mengolah data serta menginput data pada Microsoft Excel dan website Finance App sesuai prosedur yang telah dirumuskan. Lalu ada mouse, berfungsi untuk mengarahkan posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Selanjutnya ada CPU, berfungsi untuk pengendalian proses kinerja komputer. Nah, oleh karena itu CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk website Finance Apps atau software yang ada di dalamnya. Lalu ada keyboard, digunakan untuk mengetikkan informasi ke komputer. Salah satunya untuk mengisi data-data pada website Finance Apps untuk pengajuan pembelian barang atau kebutuhan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu printer, digunakan untuk mencetak output atau laporan dari pengajuan dana dan hal lainnya untuk diarsipkan sebagai bukti akhir pada setiap tahunnya. Teknologi perangkat lunak yang digunakan oleh PT Lintas Media Tama terdiri dari yang pertama sistem operasi, yang kedua web browser, dan yang ketiga ada sistem finance. Yang pertama sistem operasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada Windows. Windows pada PT Lintas Media Tama sendiri menggunakan sistem Microsoft Windows yang di dalamnya tertera Microsoft Excel yang digunakan untuk menginput data dan mengolah data yang belum berjalan pada website finance, seperti proyek pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software pada sistem operasi yang ada pada PT Lintas Media Tama sebagai penunjang software yang lainnya. Linux juga mempunyai sifat yang open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU OS. Linux merupakan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Kemudian yang kedua ada web browser. Web browser ini terdiri dari yang pertama Google Chrome. Google Chrome juga menjadi salah satu web yang dapat digunakan untuk mengakses website finance APPS pada PT Lintas Media Tama. Karena web ini juga banyak digunakan oleh masyarakat meski terbilang masih muda, namun Google Chrome ramah, sederhana, dan juga menarik. Kemudian yang kedua ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox juga menjadi salah satu web yang dapat mengakses website finance APPS pada PT Lintas Media Tama. Performanya yang bagus diberikan Mozilla Firefox sudah tidak diragukan lagi, sebab performanya bagus dan mempunyai tingkat pengamanan ampuh dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada Safari. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan aplikasi browser Safari untuk sistem operasi Windows, sehingga termasuk salah satu yang dapat digunakan untuk mengakses website finance APPS PT Lintas Media Tama. Kemudian yang terakhir ada sistem finance. Sistem finance dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada web-based. Web-based adalah aplikasi berbasis desktop yang berjalan di satu atau beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan secara independen dan tidak memerlukan browser. Untuk membuat sistem desktop based harus dipikirkan tentang beberapa hal yang sangat penting untuk menjalankan atau membangunkan sebuah sistemnya. Kemudian yang kedua ada PHP.
PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Kemudian yang terakhir ada MySQL. MySQL adalah sebuah konsep pengoperasian database terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pemrosesan data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi penyimpanan. Sistem yang digunakan pada PT Lintas Media Tama untuk menginput data pada Finance Apps ini menggunakan pihak ketiga atau berbayar. Bisa dikatakan dengan istilah lain yaitu hosting. Maka storage-nya adalah web hosting. Web hosting sendiri merupakan sistem penyimpanan data secara cloud atau penyimpanan berbasis web. Dalam web hosting, banyak jenis-jenis file yang tersimpan berupa gambar, video, musik, atau file-file lainnya yang dibutuhkan di website tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Masalah yang pertama yaitu duplikat data. Hal ini terdapat dalam bagian penginputan data. Sering terjadi kesalahan menginput data secara double entah karena loading atau mengklik 2 kali sehingga divisi finance harus menghapusnya. Tetapi ketika kesalahan yang cukup banyak dan pihak finance kesusahan maka akan meminta pihak ketiga untuk menghapusnya. Lalu masalah yang kedua itu nunggu approval. Kebanyakan manajer jarang buka aplikasi sehingga approve-nya lama dan mengakibatkan pembelian barang terhambat atau tertunda. Hal ini terdapat dalam bagian user atau pengguna dalam mengakses website Finance Apps. Sehingga pemohon atau penguji harus menghubungi secara langsung entah melalui telepon atau chat via WhatsApp untuk memberitahu atasan atau manajer untuk membuka aplikasi tersebut. Lalu masalah yang ketiga, proyek perusahaan belum berjalan pada website Finance Apps. Hal ini terjadi pada bagian sistem informasi PT Lintas Media Tama. Menu proyek sudah terdapat pada website Finance Apps, namun pihak karyawan belum bisa mengoperasikannya karena pihak ketiga belum menjelaskan sistem pengerjaan tersebut sehingga masih menggunakan Microsoft Excel. Lalu yang keempat, masalahnya terdapat loading dalam menggunakan website Finance Apps. Hal ini terdapat dalam bagian sistem informasi. Ketika terlalu banyak data yang diinput untuk disimpan dalam sistem ini, maka akan mengakibatkan loading pada server tersebut. Sehingga divisi finance menghapus beberapa data setelah laporan sudah di print out. Lalu masalah yang kelima, kertas macet pada saat mencetak dokumen perusahaan. Hal ini terdapat pada bagian hardware printer perusahaan. Pihak karyawan mengecek apakah terjebak dalam baki kertas. Bila iya, mengeluarkan semua kertas longgar dalam baki kertas. Lalu tekan tombol continue atau resume pada printer. Jika kertas masih macet, segera rapikan dan pindahkan semua kertas yang ada dalam baki kertas. Keluarkan kertas yang macet satu persatu mulai dari tengah dengan cara membuka kap printer atau menariknya dari belakang secara perlahan. Periksa setiap sisa kertas, terutama jika kertas ditemukan banyak sobekan. Oke, kita telah sampai di penghujung presentasi. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil presentasi kali ini, yang pertama yaitu aktivitas teknologi informasi menggunakan website Finance Apps mempunyai berbagai keuntungan, yaitu data tersimpan dan terpusat di database. Lalu yang kedua, approval lebih lama karena manajer jarang membuka aplikasi tersebut, mengakibatkan kerja 2 kali karena harus input di sistem dan menghubungi secara personal. Lalu yang ketiga, divisi finance juga belum sepenuhnya menggunakan website atau aplikasi Finance Apps karena masih banyak input data di Microsoft Excel. Lalu yang keempat, aplikasi ini juga baru digunakan pada PT Lintas Media Tama pada tahun 2018. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.